Saya ingatkan, mudah-mudahan Presiden mendengar, ini adalah bom waktu yang dibuat oleh Jokowi. Gitu. Bom waktu yang dibuat oleh Jokowi. Ketika orang berkumpul tidak bisa, ketika orang bicara, kan penghinaan kepada institusi atau kepada pejabat negara kan dengan kritik kan beda-beda tipis. Kita tahu kan sekarang kan? Dalam suasana bangsa yang terus bergolak oleh pertanyaan dan kegelisahan, akhirnya Gatot Nurmantio buka suara. Di usia Republik yang genap 80 tahun merdeka, ia tidak sekadar berbicara soal sejarah, tetapi menggugat makna kemerdekaan itu sendiri. Kita sering bangga menyebut diri bangsa yang merdeka. Kita rayakan kemerdekaan setiap tahun. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur dan terbuka. Apa yang benar-benar kita dapat dari kemerdekaan itu? Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan adalah kebebasan berpikir, kebebasan bersuara, dan kebebasan hidup bermartabat. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh bebas? Kalau kita benar-benar merdeka, mengapa hari ini ada rakyat yang takut bicara? Mengapa ada orang yang dipermasalahkan, bahkan ditahan, hanya karena menyuarakan pendapat? Yang kuasai ini adalah rejim Jokowi, rejim politik Jokowi. Bukan sendirian, rejim politik Jokowi yang menguasai. Itulah yang membuat negara kita tuh sekarang seperti ini. Jadi hebatnya mereka itu menggunakan boneka-boneka. Saya tidak sedang membela siapapun. Saya sedang membela hak warga negara. Demokrasi tanpa kebebasan berbicara adalah kemerdekaan palsu. Kalau kritik dianggap ancaman, kalau perbedaan dianggap musuh, lalu di mana martabat bangsa ini? 80 tahun kita merdeka, tapi apakah rakyat hidup dengan rasa aman saat menyampaikan kebenaran? Apakah hukum berdiri tegap untuk semua, atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Kita harus menjaga Pancasila, UUD 1945, dan nurani keadilan. Negara ini tidak boleh takut pada suara rakyatnya sendiri. Justru negara besar adalah negara yang kuat menerima kritik. Kalau hari ini kita diam melihat ketidakadilan, besok anak cucu kita akan bertanya, di mana kalian saat kemerdekaan diuji? 80 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya kini bukan lagi kapan kita merdeka, tetapi apakah kita masih berani menjaga kemerdekaan itu sendiri? Nah, dalam kondisi seperti ini bisa kita buktikan. Kita 80 tahun udah mereka. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kondisinya seperti ini, sudah dibicarakan banyak. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Katanya pertumbuhan ekonomi tadi berapa? 5% ya? 5%. Amartya Sen, ekonom dan filsuf India mengatakan dalam Development of Freedom-nya bahwa pembangunan tidak dapat diukur dengan nilai pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup bermartabat. Contohnya saja, kita cerminkan negara kita aja. Apakah Amartya Sen ini bilang benar pertumbuhan ekonomi 5 kayak gitu? Tetapi apakah kita semuanya bisa hidup bermartabat? Dan pembangunan adalah untuk memperluas kebebasan real manusia. Apakah Anda bebas? Ada teman-temanmu yang ditahan 1 bulan, yang menyuarakan Gibran? Itu kan bukan kebebasan namanya. Menyampaikan pendapat kok tinggal jawab aja nih. Gibran ini istilahnya benar. Kalau bisa menunjukkan istilahnya benar, baru kamu boleh ditahan. Fitnah kan gitu harusnya. Tetapi itulah kita. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan harkat hidup layak, memperoleh pekerjaan yang bermartabat, kemudian ya semuanya hilang maknanya. Karena pertumbuhan ekonomi ini ditunjang oleh tambang, ya kan, nikel, emas, batu bara, sawit itu. Makanya ada pertumbuhan ekonomi yang 2 digit, 20,3 atau 0,2 itu. Maruwari, Maluku Utara juga.
pertumbuhannya tinggi, tapi lihat di sana masih miskin. Kalau dilihat dengan kemiskinan, kan gitu. Kalau kemiskinan katanya kita, menurut penelitian kita ini, berapa persen itu Bang? Gini rasionya aja 0,375, itu tinggi sekali itu rasionya. Kemudian pertumbuhan ekonominya itu 5, tetapi tingkat kemiskinannya itu katanya cuma berapa, 18 sekian kan gitu yang miskin. Tetapi menurut Bank Dunia 60% lebih dengan standar penghasilan kurang lebih sekitar ya 3,8 US dollar. Jadi ini semuanya agak mengerikan gitu. Makanya kalau kita lihat judulnya harusnya itu ditambahin tuh, dialog kebangsaan 80 tahun tanpa pemerataan. Apakah generasi muda kita menerima warisan atau menjadi jongos di negeri sendiri? Apakah tahun 45 nanti menjadi generasi emas atau generasi cemas? Ini latar belakangnya supaya adik-adik sekalian paham kenapa kejadian seperti ini. Maka sebenarnya kita ini udah, karena udah jam 16 nih, ya, tanya jawabnya supaya agak panjang. Kita ini dari semua yang ada hal-hal yang aneh-aneh yang sangat membahayakan. Contoh, kepolisian, Kapolri membuat keputusan polisi nomor 10, ya kan? Nomor 10. Sedangkan keputusan ini keluar setelah Mahkamah Konstitusi keluar, sehingga nggak tahu gimana logika berpikirnya itu. Kan tata undang-undang itu tidak boleh melampaui undang-undang yang atas. Untuk menempatkan personel aktifnya bisa di 17 lembaga dan kementerian. Bayangkan itu, aktif. Selanjutnya ngomong, kalau perlu Presiden menyediakan PP 10. Dan Presiden menyambutnya. Ini kan logika berpikirnya, sekarang tangan Kapolri bersih. Iya dong, tangan Kapolri bersih, diambil alih oleh Presiden. Nah, ketika diambil alih Presiden, PP juga bertentangan dengan konstitusi. Yang lebih detail nanti bisa tanyakan sama Cadas nanti gitu. Jadi ini dari seperti ini jelas sangat berbahaya. Secara gamblang kita melihat, oh berarti Presiden tidak bisa menertibkan kepolisian nih. Logika berpikir saya seperti itu loh. Boleh-boleh saja seperti itu. Karena seperti itu. Muncul lagi sekarang ini, ya kan? Undang-undang KUHP nomor 1 2023. Karena ada masa reses, masa apa ya, vakansi nih saya ya, jadi dijaga oleh Pak Refli. Gitu. Sehingga baru ya kan. Dan ini adalah, saya ingatkan, mudah-mudahan Presiden mendengar, ini adalah bom waktu yang dibuat oleh Jokowi. Gitu. Bom waktu yang dibuat oleh Jokowi. Ketika orang berkumpul tidak bisa, ketika orang bicara, kan penghinaan kepada institusi atau kepada pejabat negara kan dengan kritik kan beda-beda tipis. Kita tahu kan sekarang kan, kritik dibilang penghinaan. Ketika orang berkumpul nggak boleh, kritik nggak boleh. Kemudian penangkapan mahasiswa dianggap prosedur, penahanan wajar. Nanti pasal-pasal dikasih tahu. Ini akan demokrasi, ini membuat rakyat diam. Demokrasi pelan-pelan turun. Tetapi kalau udah pada klimaknya, ya, yang berbahaya, rakyat ini akan berbicara bukan di dalam, keluar. Jadi markasnya demonstrasi aktivis itu nanti lewat media sosial dia ngomongnya keluar. Ketika keluar bisa disosialisasikan. Bahayanya
Indonesia akan disebut negara yang tidak demokrasi. Hanya dengan satu kalimat, saya datang ke Indonesia untuk menegakkan demokrasi. Selesai kita. Selesai kita. Jadi pemerintah juga harus waspadai ini. PP, undang-undang PP, kemudian undang-undang yang baru ini akan diundang-undangkan, pasal-pasalnya saya melihat ada seperti itu. Seolah undang-undang ini untuk membungkam dan untuk penguasa gitu. Yang tidak mau dikritik. Bukan buatan Presiden Prabowo, tetapi ini buatan jangan Jokowi. Yang berapa kali ditunda-tunda, kemudian DPR rapat secara diam-diam, lalu diundangkan ini. Jadi ini adalah buang waktu. Maka mungkin saya juga heran, apakah staf-stafnya tidak memberikan masukan kepada beliau, saya tidak tahu. Nah, dari kesemuanya ini untuk lebih singkat lagi, ya, bahwa yang paling penting adik-adik sekalian, yang paling penting dari semua tadi, bahwa Indonesia adalah target dari neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Pertanyaannya, apa yang dikuasai? Ini yang dikuasai. Jadi kalau ada adik sekarang, kenapa saya seperti ini? Gitu. Karena neokolonialisme itu target sudah berjalan. Dia menguasai pemerintahan dan birokrasi. Bagaimana cara menguasainya? Yaitu dengan pilkada. Tujuannya agar bisa mengendalikan presiden, wakil presiden, mengendalikan gubernur, bupati, wali kota. Dengan pilpres kemarin. Kan buktinya Gibran masuk kan? Tujuannya bisa mengendalikan pemerintahan kan? Tapi bisa nggak? Kita lihat aja nanti. Sementara sekarang ini masih terlihat seperti itu kan gitu. Tapi nanti kita lihat. Saya yakin mudah-mudahan tidak. Tapi presiden, bupati, wali kota, gubernur, loh semuanya tuh dengan undang-undang dari Departemen Dalam Negeri, PLH, kan bupatinya kan bukan bupati asli kan dalam proses ini kan? Itu yang berbahaya. Kemudian, apalagi yang dikuasai? Politik. Parpol, ormas, ketua-ketua parpol yang bermasalah dibiarkan, habis itu disandera. Kemudian pilkada juga. Kemudian LSM, media dikuasai. Bahkan ormas NU dikasih tambang, ya kan? Muhammadiyah juga dikasih tambang. Udah dikasih masuk atau harapan? Sudah dikasih Udah dikasih, bayangin. Padahal Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling kaya, ya kan? Ya, amal usahanya luar biasa. Kenapa? Dulu saya ingat dulu ketika PP Muhammadiyah membeli mobil Alphard, ribut. Baru jelaskan, kita ini Muhammadiyah ini mendunia. Kalau ada tamu dari dunia masa pakai Avanza, gitu kan? Nggak pantas kan? Maka baru diam. Itu hebatnya Muhammadiyah. LSM, media, semuanya udah dikuasai. Terus ekonomi dikuasai. Sumber daya manusia dikuasai. Emangnya universitas ini nggak dikuasai? Dikuasai. Emangnya mahasiswa nggak dikuasai? Kamu jadi BEM itu berapa lama sih? Setahun kan? Selesai sudah. Ini sistem penguasaan seperti itu. Guru besar, berani nggak dia bicara? Nggak bisa. Dokter bicara, saya tahu kalau nggak bakalan jadi profesor. Selesai. Ada teman saya itu, akhirnya bilang saya tetap akan bicara. Kenapa? Daripada saya profesor masuk neraka, dia bilang gitu. Biarin aja saya dokter aja, tapi masuk surga. Sudah dipegang semuanya, dikuasai semuanya.
Apalagi sumber daya alam, jelas sudah lihat kan, dikuasai. Sumber daya buatan, infrastruktur, mereka semua yang bangun walaupun nggak jadi nggak dipakai. Pertanyaannya siapa yang menguasai? Ada yang tahu? Ya? Yang kuasai ini adalah rejim Jokowi, rejim politik Jokowi, bukan sendirian, rejim politik Jokowi yang menguasai. Itulah yang membuat negara kita itu sekarang seperti ini. Jadi hebatnya mereka itu menggunakan boneka-boneka dari negeri sendiri. Itu sudah saya sampaikan 2014 dengan judul Proxy War.